Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai metode kuantitatif survei, yaitu proses penelitian, masalah, dan variabel penelitian. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Risma Nuril Hidayat dengan NIM B200190347. Yang kedua, Rasyadi Fakirana dengan NIM B200190348. Yang ketiga, Elang Yuda Sakti dengan NIM B200190349. Dan yang keempat, Ika Berliana Putri dengan NIM B200190351. Yang kelima, Alda Fauzia Rahma dengan NIM B200190352. Dan yang keenam, saya sendiri, Melani Solika dengan NIM B200190354. Dan yang terakhir, Mumtazal Fikri dengan NIM B200190355. Nah, pada metode kuantitatif survei ini kami akan membahas 8 poin. Poin pertama yaitu kapan metode ini digunakan. Yang kedua, pengertian metode survei. Yang ketiga, proses penelitian kuantitatif. Yang keempat, potensi dan masalah. Yang kelima, rumusan masalah. Yang keenam, variabel penelitian. Yang ketujuh, model hubungan variabel penelitian. Dan yang terakhir adalah menemukan masalah. Untuk materi yang pertama atau poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Risma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Nuri Hidayah, NIM B200190347. Di sini saya akan membahas poin pertama dari penelitian kuantitatif survei ini. Nah, yang pertama itu kapan metode ini digunakan. Nah, metode penelitian kuantitatif survei ini digunakan itu bila masalah yang merupakan titik tolak dari penelitian ini sudah jelas. Nah, masalah ini merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dan praktek, antara rencana dengan pelaksanaannya. Nah, dalam penyusunan proposal penelitian ini, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik itu dari hasil penelitian sendiri maupun dari dokumentasi. Dan yang kedua, itu bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Nah, metode penelitian kuantitatif ini itu cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Nah, apabila populasi yang diteliti ini terlalu luas, maka penelitian ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dan yang ketiga, itu bila ingin mengetahui pengaruh dari satu variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen dalam kondisi alamnya. Nah, yang keempat itu bila peneliti ini bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini itu dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif asosiatif, dan struktural. Nah, yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Misalnya, ingin mengetahui IQ anak-anak dari masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran dengan tes IQ. Dan yang keenam, itu apabila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu. Nah, yang kedua ini pengertian dari metode survei ini. Nah, penelitian bisnis itu banyak dilakukan dengan metode survei, metode kuantitatif survei ini. Misalnya survei tentang kecenderungan masyarakat dalam memilih sabun mandi, survei kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa tertentu, ataupun survei untuk menganalisis pengaruh kemasan barang terhadap nilai penjualannya. Nah, menurut pendapat para ahli, menurut Kerlinger, Newman, dan David Klein, itu dapat disimpulkan bahwa pengertian metode survei ini adalah
salah satu jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Nah, teknik pengumpulan datanya itu dengan pengamatan, yaitu wawancara ataupun kuesioner yang tidak mendalam. Dan hasil penelitian ini cenderung untuk digeneralisasikan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasa Dua Kirana, NIM B2001-90348. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses penelitian kuantitatif. Di sini terdapat gambar komponen dari proses penelitian kuantitatif. Nah, dalam setiap penelitian sendiri selalu berasal dari masalah. Namun masalah yang dibawakan antara peneliti kuantitatif dan kualitatif itu tentunya berbeda. Nah, dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawakan harus sudah jelas. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu sendiri masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki ke tahap memasuki lapangan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses dalam melakukan penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama sebelum masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Yang pada umumnya dinyatakan dalam penyataan dapat membantu para peneliti untuk kegiatan penelitian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu memasuki ke tahap landasan teori. Dalam penelitian peneliti juga menggunakan teori untuk menjawabnya. Jadi teori yang dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Nah, selanjutnya yang ketiga memasuki ke dalam tahap perumusan hipotesis. Jawaban dari rumusan masalah yang harus menggunakan teori dinamakan hipotesis. Jadi dalam diartikan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Seperti itu ya. Kemudian memasuki ke tahap pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri dari hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah tersebut. Selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris berdasarkan data dari lapangan. Untuk itu penelitian melakukan pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu sendiri dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi tersebut luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat melakukan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknis random sampling. Nah, selanjutnya dalam ilmu-ilmu alam, teknik, dan ilmu-ilmu empirik lainnya, instrumen penelitian seperti termometer untuk mengukur suhu dan timbangan untuk mengukur berat badan. Akan tetapi dalam penelitian sosial seperti pendidikan, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga peneliti harus membuat dan mengembangkan sendiri. Selanjutnya yaitu setelah instrumen teruji dan validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Nah, instrumen untuk mengumpulkan data dapat berbentuk teks dan non-teks. Nah, selanjutnya memasuki data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis atau analisis data. Nah, analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Nah, statistik ini yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan
inferensial atau induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik ini ya, parametris dan statistik non parametrik. Nah, dari data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan atau penyajian dapat menggunakan tabel dan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, dan piktograf. Nah, pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Nah, setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Nah, kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah. Nah, berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi, kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Karena penelitian melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah. Maka peneliti berwajib untuk memberikan saran-saran yang ada. Melalui saran-saran tersebut, maka akan diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian itu sendiri. Jadi, yang membuat saran dan tidak berdasarkan dari hasil yang telah dilakukan, maka apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka dicek apakah ada salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan analisis data, dan atau rumusan masalah yang diajukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lanjutan presentasi dari rekan saya di poin D, yaitu potensi dan masalah. Oke, untuk potensi sendiri, potensi itu memiliki arti sebagai sesuatu yang memiliki kapasitas untuk dikembangtubuhkan. Menurut bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan dikembangkan potensi itu juga bisa diartikan bahwa sebagai sumber kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi mempunyai arti yang sama dengan berpotensi, yaitu energi, daya, kapasitas, kesanggupan, kekuatan. Jadi potensi itu ada banyak ya, ada dari potensi alam, potensi manusia, dan juga potensi hewan. Untuk potensi alam itu bisa contohnya matahari, kemudian minyak bumi, angin, gelombang air laut, udara, tumbuhan, kemudian bahan-bahan tambang. Untuk potensi alam sendiri, salah satu contohnya adalah matahari. Matahari itu mungkin sebelum adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sebelum adanya penelitian, mungkin matahari itu sekedar sekedar cahaya yang menerangi bumi. Tapi seiring berkembangnya teknologi, seiring majunya zaman dan banyaknya para peneliti, kemudian matahari itu bisa dicari apa potensinya. Kemudian muncul yang namanya solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya dengan panel surya yang meresap cahaya matahari kemudian dikonversikan menjadi listrik. Itu adalah salah satu contoh potensi yang berhasil digali dan kemudian dikembangkan. Yang selanjutnya adalah masalah. Masalah merupakan wilayah yang menjadi perhatian peneliti, merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, yang sesuatu kesulitan
yang ingin dieliminasi dan pernyataan yang perlu dicari jawabannya. Jadi masalah ini apa ya? Masih sesuatu hal yang belum kita tahu secara detail dan perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mencari data-data sehingga kita tahu dari masalah ini kita bisa merumuskan masalah. Menurut Frankel and Whelan yang menyatakan bahwa masalah penelitian merupakan suatu yang pasti, di mana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti, masalah merupakan wilayah yang menjadi perhatian peneliti, merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin dieliminasi, dan merupakan pernyataan yang perlu dicari jawabannya. Nah, itu masalah menurut Frankel dan Whelan mengenai masalah. Jadi dalam apa ya, masalah kita tuh perlu mencari jawaban dari masalah itu dengan cara kita melakukan penelitian agar mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Tanya masalah itu apa ya, dijadikan dasar di mana akan dilakukannya penelitian. Jadi objek penelitian sendiri adalah masalah yang dari penelitian itu akan dicarikan rumusan masalahnya dan kemudian dicarikan alternatif atau solusi. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah dan cara pemecahan masalah. Oke, seperti masalah ya. Masalah tadi kan disebutkan sebagai sesuatu yang harus ditemukan jawabannya, sesuatu yang apa harus diteliti dengan mencari data-data yang ada. Kemudian cara pemecahan masalah. Berangkat dari masalah. Seperti yang dikatakan Emory, bahwa baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Hubungan antara ketepatan memilih masalah dan cara penyelesaian masalah itu bisa dilihat pada tabel 2.1. Hubungan antara ketepatan memilih masalah dan cara pemecahannya. Yang pertama, ketepatan masalah. Masalah benar, cara pemecahan benar. Masalah benar, cara pemecahan salah. Masalah salah, cara pemecahan benar. Dan 4, masalah salah, cara pemecahan salah. Jadi itu adalah hubungan antara ketepatan memilih masalah dan cara memecahkan masalah. Yang paling ideal yaitu ketika masalahnya benar, ketika yang kita sebut masalah itu benar atau dalam kita menghipotesis itu tepat, maka maka akan berimbas pada cara pemecahannya yang benar atau apa ya, kondisi yang paling ideal. Ketika masalahnya benar, cara pemecahan masalahnya benar. Berlanjut ke sumber masalah. Sumber masalah itu apa? Sumber masalah itu adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Contohnya, kebiasaan manusia menulis dengan kertas, kebiasaan manusia menulis dengan pena, yang kemudian dari perubahan zaman itu kemudian beralih ke mesin ketik. Apakah mesin ketik adalah jawaban dari masalah? Ya belum tentu. Justru dengan adanya mesin ketik bisa jadi menimbulkan masalah baru. Adanya apa? Adanya cultural lag atau yang disebut apa ya, keterlambatan budaya. Jadi adanya perubahan itu malah menjadi salah satu masalah atau perkembangan zaman itu justru bisa menjadi sumber masalah karena adanya tadi
penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Terus kemudian terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Nah, di sini perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Ini apa ya? Terdapat penyimpangan antara masalah yang telah direncanakan dengan kenyataan. Jadi tidak semua apa sesuatu yang kita rencanakan dengan matang itu akan menjadi sebuah solusi. Justru ketika kita merencanakan sesuatu hal dan dari rencana kita itu tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan seharusnya, maka akan menjadi sumber masalah juga. Contohnya, orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi, lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul masalah. Salah satu contohnya ya, pada era Orde Baru direncanakan tahun 2000 bangsa Indonesia akan tinggal landas, tetapi ternyata tidak, sehingga muncul masalah. Dengan adanya reformasi diharapkan harga-harga akan turun, ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Direncanakan dengan adanya penataan pengawasan melekat, maka akan terjadi penurunan dalam jumlah KKN, tetapi ternyata tidak, sehingga menimbulkan masalah. Jadi masalah ini di dalam poin B itu bisa lahir dari rencana yang gagal. Itu cara melihat penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataannya. Kemudian di poin C adanya pengaduan. Di suatu organisasi bisnis yang tadinya tidak ada masalah, itu akan menemui masalah baru. Misalnya adanya pengaduan dari pihak tertentu mengenai produk atau pelayanan yang diberikan instansi tersebut atau organisasi tersebut, maka akan timbul masalah bagi organisasi tersebut. Dengan adanya pengaduan tersebut, perusahaan atau organisasi ataupun instansi itu akan terfokus pada bagaimana cara kita menyikapi aduan dari konsumen lah, atau aduan dari orang-orang yang mungkin mempunyai hubungan atau keterikatan dengan organisasi tersebut. Kemudian adalah poin D, adanya kompetisi. Adanya persaingan atau kompetisi dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat dimanfaatkan untuk kerjasama. Contohnya, pada semula hanya ada satu perusahaan yang menghasilkan produk minuman. Ternyata muncul perusahaan lain yang menghasilkan produk yang sama dengan merek yang berbeda. Perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat. Perusahaan kereta api memandang angkutan umum jalan raya dengan bus sebagai pesaing, sehingga menimbulkan masalah. Ya, itu tadi contoh kasus kompetisi. Jadi ada 4 sumber masalah ya. Di sini dikategorikan menjadi 4. Masalah yang terjadi karena penyimpangan antara pengalaman, masalah yang terjadi karena adanya penyimpangan antara rencana dengan kenyataan, yang kemudian masalah yang terjadi karena adanya pengaduan. Dan yang keempat adalah masalah yang terjadi karena kompetisi. Jadi itu adalah mungkin bisa disebut sebagai perspektif ya, sudut pandang dalam melihat atau menilai sebuah permasalahan. Oh ya, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai rumusan masalah.
Yang kelima, ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini itu beda sama masalah. Ya, kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang nantinya akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, rumusan masalah itu harus rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah yang baik itu yang bagaimana? Itu yang pertama, masalah itu harus visible. Ya, di sini harusnya visible, bukan fleksibel. Maaf ya. Oke, harus visible ini maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas. Ya, tidak banyak menghabiskan dana, tidak banyak menghabiskan tenaga, dan juga waktu. Yang kedua, masalah itu harus jelas. Ya, jadi semua orang itu memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Sedangkan yang ketiga, masalah harus signifikan. Nah, dalam artian, jawaban atas masalah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan juga pemecahan masalah kehidupan manusia. Yang terakhir, masalah bersifat etis, ya, yaitu penelitian itu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, dan ilmu-ilmu agama. Nah, selanjutnya, oke, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Jadi, masalah penelitian itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif ini merupakan rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap nilai variabel mandiri. Ya, jadi nantinya rumusan masalah deskriptif ini penelitiannya itu disebut atau dinamakan sebagai penelitian deskriptif. Nah, yang kedua ada rumusan masalah komparatif. Nah, diambil dari kata compare. Compare itu membandingkan. Jadi rumusan masalah komparatif ini itu suatu pertanyaan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau bisa lebih ya pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Nah, contoh dari rumusan masalah komparatif ini yaitu misalnya adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan perusahaan B? Nah, ada juga contohnya, misal, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing? Terus yang ketiga, ada rumusan masalah asosiatif. Ya, rumusan masalah asosiatif ini itu merupakan suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, dua variabel atau lebih. Nah, rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 3. Nah, di sini kurang 1. Jadi yang pertama hubungan simetris, hubungan kausal, dan yang ketiga itu hubungan timbal balik. Jadi yang pertama hubungan simetris dulu. Kita akan bahas hubungan simetris. Hubungan simetris ini bisa kita ambil dari kata simetris, yaitu bersama. Jadi hubungan simetris ini hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan itu munculnya bersamaan. Nah, sedangkan yang kedua, hubungan kausal. Hubungan kausal ini bisa diambil dari kata kausal. Hubungan kausal ini bersifat sebab akibat. Nah, jadi dia itu ada variabel independen dan ada juga variabel dependen yang saling mempengaruhi. Nah, yang mana variabel independen itu variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen itu yang dipengaruhi. Contohnya seperti adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja. Yang mana itu saling mempengaruhi antara penggajian dan juga prestasi kerja. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak ditulis di sini, yaitu hubungan interaktif atau timbal balik. Ya, namanya hubungan timbal balik. Jadi, hubungan yang saling mempengaruhi. Diketahui mana variabel independen dan dependen. Ya, di sini nggak ada variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, contohnya hubungan antara motivasi dan prestasi. Ada juga hubungan antara kecerdasan dan kekayaan, yang mana itu motivasi mempengaruhi prestasi dan juga kecerdasan itu mempengaruhi prestasi. Nah,
Yang keempat, ada rumusan masalah komparatif asosiatif. Jadi rumusan masalah ini itu rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Nah, contoh rumusan masalah komparatif asosiatif ini yaitu adakah perbedaan korelasi kualitas pelayanan dengan nilai penjualan antara di toko A dan di toko B. Nah, yang terakhir, yang kelima atau yang E, rumusan masalah struktural. Nah, jadi rumusan masalah penelitian ini itu bersifat menanyakan validitas struktur hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang ada variabel interveninya. Perkenalkan, nama saya Alda Fojarama dengan NIM B200195352. Saya di sini akan menjelaskan subbab F, yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk slide selanjutnya ada variabel dan konstruk. Yang pertama, variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Yang kedua, variabel merupakan penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Yang ketiga, variabel merupakan proksi ataupun representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai, yang artinya satu variabel ataupun konsep itu memiliki suatu nilai agar suatu variabel ataupun konsep ini dapat diukur. Selanjutnya, ada nilai variabel, tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Dan yang terakhir, adalah nilai variabel yang dapat berupa angka ataupun atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Jadi disinilah letak kebermaknaan suatu variabel, karena dia tentunya dapat terukur terlebih dahulu dan dapat menjelaskan fenomena yang abstrak, jadi menjadi sebuah fenomena yang nyata. Macam-macam variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel bebas atau variabel independen di sini adalah variabel bebas. Dinyatakan bahwa variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, ataupun dia menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Artinya dia memang menjadi suatu hal yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas ini contohnya adalah struktur tenaga kerja pertanian. Struktur tenaga kerja pertanian ini sebagai variabel bebas yang dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja usaha tani. Yang selanjutnya ada variabel dependen atau variabel tergantung. Nah, variabel dependen ini adalah salah satu contoh variabel yang dipengaruhi sebagai akibat dari variabel bebas tadi. Kalau tadi bebas dia mempengaruhi, sekarang variabel dependen ataupun terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel bebas ini katanya faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh. Dan contohnya adalah fasilitas wisata. Pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung, maka variabel terikatnya adalah kepuasan pengunjung yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yakni pengembangan fasilitas wisata. Selanjutnya, variabel moderator atau variabel moderasi. Jadi, variabel moderasi ini adalah variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabelnya yang katanya mengubah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung atau terikat. Jadi, dia akan merubah atau dia dapat merubah hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya adalah variabel bebasnya adalah promosi variabel ataupun variabel terikatnya adalah kesadaran menggunakan pupuk organik, dan variabel moderatnya media promosi. Jadi promosi strategi promosi tadi memberikan pengaruh terhadap kesadaran menggunakan pupuk organik. Selanjutnya ada variabel intervening atau variabel pengganggu. Jadi variabel intervening atau variabel pengganggu ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Artinya, variabel bebas dengan variabel terikat.
tetapi secara tidak langsung. Berbeda dengan variabel moderasi. Kalau moderasi tadi dia meningkatkan pengaruhnya ataupun melepaskan pengaruhnya, tetapi yang ini dia menjalin hubungan secara tidak langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol atau yang dinamakan variabel kontrol ini fungsinya adalah untuk menetralisir pengaruh dari suatu variabel ke variabel lain atau pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat. Contohnya, mengubah kontras warna. Kontras warna di sini berarti variabel bebasnya terhadap keputusan membeli. Di sini disebutkan bahwa ada variabel kontrol, yakni jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini mengontrol pengaruh dari kontras warna terhadap keputusan membeli agar hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat dari pengaruhnya tidak terganggu oleh jenis kelamin mereka, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Terima kasih atas presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model hubungan variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif yang dilandasi oleh asumsi bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal atau berhubungan sebab akibat. Maka peneliti dapat melakukan penelitian hanya dengan melihat atau memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Biasanya pola hubungan variabel ini disebut dengan model hubungan antar variabel, yaitu hasil kerangka berpikir yang disusun berdasarkan teori tertentu yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Pada model hubungan variabel penelitian itu terdapat 7 model hubungan variabel. Yang pertama itu ada model hubungan sederhana. Di dalam model hubungan sederhana ini terdiri dari satu variabel independen dan dependen. Nah, di sini terdapat contoh gambar model hubungan sederhana, yaitu yang dimana X merupakan kualitas alat, Y merupakan kualitas barang yang dihasilkan, dan R merupakan rasio atau interval pencapaian penelitian. Nah, sehingga pada model hubungan sederhana ini dapat disimpulkan 4 hal. Yang pertama, jumlah rumusan masalah pada deskriptif itu terdapat 2 rumusan masalah dan asosiatif terdapat 1 rumusan masalah. Yang kedua, teori yang digunakan yaitu teori tentang alat-alat kerja dan teori tentang kualitas barang. Yang ketiga, hipotesis yang dirumuskan. Di sini terdapat 2 hipotesis yang dirumuskan, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Namun, hipotesis deskriptif sering tidak dapat dirumuskan, karena hipotesis deskriptif itu hanya berbentuk teori saja atau menjelaskan tentang penelitian tersebut. Yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis data ini, berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis tersebut, maka dapat dengan mudah peneliti untuk menentukan teknik statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Yang kedua, ada model sederhana berurutan. Pada model sederhana berurutan ini terdiri dari lebih dari 2 variabel, namun sifatnya masih sangat sederhana. Nah, di sini digambarkan X1 sebagai kualitas input, X2 sebagai kualitas proses, X3 sebagai kualitas output, dan Y merupakan kualitas outcome. Nah, pada model
sederhana berurutan ini menunjukkan hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen secara berurutan. Untuk mencari hubungan antar variabel, yaitu hubungan X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X3 dengan Y, maka kita dapat menggunakan teknik korelasi sederhana. Naik tingginya harga Y dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y atas X3, yaitu dengan menggunakan rumus persamaan Y sama dengan A plus B X3. Model selanjutnya ada model hubungan variabel ganda dengan dua variabel independen. Dalam model ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dan dalam model ini juga terdapat 3 jumlah rumusan masalah deskriptif dan 4 jumlah rumusan masalah asosiatif, atau 3 korelasi sederhana dan 1 korelasi ganda. Sini pada contoh gambar ini terdapat X1, X2, Y, dan 4R atau rasio. Nah, X1 sebagai lingkungan keluarga, X2 demografi, dan Y sebagai keberhasilan usaha. Nah, di sini 4R ini menggambarkan hubungan antara yang pertama, R1 itu merupakan rasio antara X1 dengan Y, R2 yaitu rasio X2 dengan Y, R3 rasio X1 dengan X2, dengan R itu merupakan rasio atau interval variabel dependen dan independen dan variabel dependen, yaitu X1, X2, dan Y. Nah, untuk model hubungan variabel ganda dengan dua variabel independen ini terdiri dari dua variabel independen, yaitu X1 dan X2, dan satu variabel dependen, yaitu Y. Untuk mencari hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, maka kita dapat menggunakan teknik korelasi sederhana. Dan untuk mencari hubungan antara ketiga variabel ini, X1, X2 terhadap Y, maka kita dapat menggunakan teknik korelasi ganda. Yang keempat, ada model hubungan variabel ganda dengan 3 variabel independen. Nah, di dalam model ini terdapat 3 variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3, dan satu variabel dependen, yaitu Y. Rumusan masalah di sini juga terdapat rumusan masalah deskriptif, yaitu ada 4, dan rumusan masalah asosiatif ada 6. Dan juga ada rumusan masalah ganda minimal 1. Nah, pada gambar ini, gambar 2.1, ini X1 merupakan kualitas mesin, X2 merupakan gaya kepemimpinan manajer, X3 merupakan sistem karir, dan Y merupakan produktivitas kerja. Gambar 2.1 ini merupakan paradigma dengan 3 variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Untuk mencari besarnya hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X3 dengan Y, maka kita dapat menggunakan korelasi sederhana. Dan untuk mencari besarnya hubungan antara X1 secara bersamaan dengan X2 dan X3 terhadap Y, maka kita dapat menggunakan korelasi ganda. Nah, pada model hubungan ini kita dapat menerapkan regresi sederhana dan regresi ganda serta korelasi parsial. 5. Model hubungan variabel dengan dua variabel dependen.
Nah, di sini terdapat atau terdiri dari satu variabel independen yaitu X1 dan dua variabel independen dependen Y1 dan Y2. Nah, di mana X merupakan tingkat pendidikan, Y1 merupakan gaya kepemimpinan, Y2 merupakan disiplin kerja. Pada gambar ini juga terdapat terdiri dari dua rasio atau interval, R1 dan R2. Nah, untuk mencari hubungan antara X1 dengan Y1 dan X1 dengan Y2 itu kita bisa menggunakan teknik korelasi sederhana. Begitupun juga dengan hubungan antara Y1 dengan Y2 itu juga bisa menggunakan teknik korelasi sederhana. Namun, analisis regresi juga dapat digunakan pada metode ini. 6. Model hubungan variabel ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Pada model hubungan ini terdapat dua variabel independen yaitu X1 dan X2 ya ini. Terus ada dua variabel dependen yaitu Y1 dan Y2. Dan juga terdapat 6 rasio atau interval R1, R2, R3, R4, R5, R6. Nah, di sini menggambarkan X1 merupakan kebersihan kereta, X2 merupakan pelayanan kereta api, Y1 merupakan jumlah tiket yang terjual, Y2 merupakan kepuasan penumpang kereta api. Nah, dalam model hubungan ini juga terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah asosiatif atau rumusan hubungan sederhana. Pada model ini, kita peneliti juga dapat menggunakan korelasi dan regresi ganda dan juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara simultan. Nah, hubungan antar variabel rasio R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 dapat dianalisis menggunakan korelasi sederhana. Sedangkan hubungan antara X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y1 dan X1 dan bersama-sama X2 terhadap Y2 itu dapat dianalisis dengan korelasi ganda. Pada model ini, analisis regresi sederhana maupun ganda juga dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tiket yang terjual dan kepuasan penumpang kereta api. Terakhir, ada hubungan struktural atau jalur. Mengapa dinamakan hubungan struktural atau jalur? Karena pada model hubungan ini terdapat penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel-variabel tersebut. Nah, biasanya teknik analisis statistik yang digunakan pada hubungan ini dinamakan path analisis atau analisis jalur. Model hubungan variabel ini juga dinamakan paradigma jalur, yaitu karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antar variabel, yaitu di sini contohnya adalah X3. Nah, pada gambar ini X1 merupakan status sosial ekonomi, X2 merupakan IQ, X3 merupakan motivasi prestasi, dan Y merupakan prestasi bisnis. Dan untuk rasio sendiri itu ada 6 rasio atau 6 interval. Nah, contohnya dilihat dari gambar ini dapat dilihat itu bahwa seseorang yang berasal dari sosial ekonomi tertentu, yaitu merupakan X1 sebagai status sosial ekonomi,
tidak bisa langsung mencapai prestasi Y atau Y dengan korelasi 0,33. Maka seseorang yang berasal dari sosial ekonomi yang rendah harus bisa melalui peningkatan motif prestasinya, yaitu X3 dengan rasio 0,41. Dan baru nanti X1 akan bisa terhubung dengan Y atau prestasi bisnis, yaitu dengan rasio 0,50. Tetapi, bila seseorang mempunyai IQ yang tinggi atau X2, maka mereka langsung dapat mencapai prestasi bisnis, yaitu dengan rasio 0,57. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu menemukan masalah. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah. Maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Setelah ditemukan bahwa ternyata penyebab utama aktivitas kerja pegawai adalah terletak pada orang-orangnya dan bukan alat-alat kerjanya. Maka selanjutnya dianalisis lagi permasalahan tersebut. Mengapa penampilan kerja para pegawai rendah? Menurut paradigma tersebut, terdapat dua variabel yang diduga sebagai penyebab rendahnya penampilan kerja, yaitu variabel kemampuan kerja dan motivasi kerja. Berdasarkan dua variabel tersebut, selanjutnya dilakukan pengamatan dan analisis. Apakah penyebab utama sehingga penampilan kerja pegawai rendah? Hasil pengamatan sementara dan analisis menemukan bahwa sebenarnya kemampuan kerja pegawai cukup tinggi, tetapi motivasi kerjanya yang rendah. Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah motivasi kerja pegawai yang rendah. Menurut paradigma tersebut, rendahnya motivasi kerja bisa disebabkan oleh variabel kondisi sosial tempat kerja, kebutuhan individu, dan kondisi fisik tempat kerja. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dilakukan pengamatan dan analisis. Dan misalnya untuk sementara ditemukan bahwa ternyata ketiga variabel tersebut merupakan variabel-variabel yang diduga secara bersamaan menyebabkan motivasi kerja pegawai rendah. Pada variabel kondisi sosial yang menjadi permasalahan utama karena hubungan sosial yang tidak baik. Dan pada variabel kondisi fisik tempat kerja, permasalahannya adalah pada tata ruang kerja yang tidak baik. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi masalah yaitu yang diduga penyebab motivasi kerja pegawai rendah adalah sistem promosi yang kurang baik, keterikatan anggota dalam organisasi informal kurang, hubungan sosial dalam organisasi formal kurang baik, dan tata ruang kerja juga tidak baik. Ya, di sini ada waktu dan perubahan nilai dalam masyarakat. Pertama, pendidikan umum
Yang kedua, input sekolah. Ketiga, kurikulum sekolah. Keempat, fasilitas sekolah. Kelima, kualitas guru. Keenam, praktek manajemen. Ketujuh, kualitas PBM. Kedelapan, sekolah negeri swasta. Dan selanjutnya, struktur organisasi, situasi kepemimpinan, efisiensi organisasi, yang keempat, personel polisi. Lalu ada luas organisasi, keterikatan anggota, yang ketiga tujuan-tujuan. Tipe kepemimpinan ada 6, yaitu laissez-faire, autokrasi, birokrasi, produksi, yang ketiga demokratik, yang keempat partisipasi, yang kelima kombinasi, dan yang keenam teladan. Selanjutnya ada sistem promosi, keterikatan anggota dalam organisasi, hubungan sosial dalam pekerjaan, dan yang terakhir tata ruang dalam pekerjaan, yaitu motivasi kerja, penampilan kerja, produktivitas kerja. Gambar 2.19 hasil analisis masalah terhadap rendahnya produktivitas lembaga yang selanjutnya dirumuskan dalam hubungan variabel. Selanjutnya ada komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu, contohnya jasa yang diharapkan, jasa yang dipersepsikan, penyampaian jasa, termasuk sebelum dan sesudah kontak. Komunikasi eksternal ke pelanggan, penerjemahan persepsi menjadi spesifikasi kualitas jasa, dan persepsi manajemen mengenai harapan konsumen. Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas jasa, kesenjangan 2. Dalam hal ini mungkin manajemen sudah mengetahui keinginan konsumen, tetapi manajemen tak sanggup dan tak sepenuhnya melayani keinginan konsumen tersebut. Kesenjangan kualitas jasa dengan penyampaian jasa atau kesenjangan 3. Hal ini terjadi mungkin kualitas jasa menurut spesifikasinya sudah baik, tetapi karena karyawan yang melayani kurang terlatih, masih baru dan kaku. Kata kuncinya di sini adalah manajemen tidak sanggup menyampaikan jasa secara memuaskan kepada konsumen. Selanjutnya, kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal atau kesenjangan 4. Kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal dapat terjadi akibat perbedaan antara jasa yang diberikan dan janji-janji yang diobral dalam iklan, brosur, atau media promosi lain. Yang terakhir, kesenjangan jasa yang diterima dengan yang dipersepsikan atau kesenjangan 5. Kesenjangan jasa yang dialami atau dipersepsi dengan jasa yang diharapkan merupakan gap yang sering terjadi, yaitu jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai yang mereka harapkan. Dia mengharapkan pelayanan yang baik, ternyata kenyataannya tidak. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.